kami itu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya gitu. Punya itu nama Bapak sinten nggih? Nama saya Pak Mimin, Mbak. Oh, Pak Mimin nggih. Kalau berdirinya persis itu Bapak kurang tahu nggih. Perkiraan wong ini dulu kan rumah saudaranya. Oh iya. Rumah terus kemudian karena apa itu? Karena banyak masyarakat yang belum mengenal agama, terus kemudian di sini waktu itu ada tokoh non muslim. Nah, kemudian tokoh-tokoh non muslim itu kan dia bisanya kan untuk menarik masuk ke sana kan dengan cara memberikan bingkisan ya. Karena waktu itu ya memang keadaan orang itu Sosialnya. kan beda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak. Kemudian ini dulunya rumah, terus kemudian dibeli sama bapak. Nah, terus dibongkar, terus mau dijadikan panti asuhan itu kalau tidak salah sekitar tahun 82 dengan belum lahir. Dereng, Pak. Itu loh Mas ya, ceritanya gitu. Nah, tujuannya apa waktu itu kan orang-orang kita ini banyak yang tertarik ke sana Mas. Melu aku. Oh, nggih. Nah gitu kan. Melu aku nang bingung pamane Mas nggih. Ning gone dolen ning gereja. Nah, terus nanti main ke sana. Kalau pulang itu diberi beras, entah Indomie atau apa kan. Nek namanya orang diberi kan seneng. Ya. Sok minggu ngarep gelem neh, melu neh ta. Tarik bahasanya gitu loh Mas. Nah, terus akhirnya orang-orang kita ini kan banyak waktu itu memang depan situ Mas yang istilahnya ya saya katakan pendeta ya waktu itu. Penampilannya ya tren ya pagi itu berdasi, pakai jas, ya mesti pakai tas. Yaitu enggak tahu pokoknya dia melobi untuk mencari dananya yang jelas ya ke orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang besar yang beliau kenal waktu itu. Nah kita ini waktu itu kan memang ya apa ya jenenge orang kita ini banyak yang mampu cuma kurang peduli nek maksud bapak itu kurang peduli dengan warga sekitar itu waktu itu. Nah, terus kemudian lambat laun dengan adanya apa bantuan-bantuan dari warga atau dari luar ini berdirilah sebuah panti ini. Sementara waktu itu yang memimpin panti asuhan adalah Bapak Dr. Andes Abdullah Hasan dan beliau menjabat sudah 2 periode yaitu selama 10 tahun. Terus kemudian ada pergantian Tri itu. Tapi Pak Tri menjabat tidak lama Mas, waktu itu cuma sekitar kurang lebih 3 bulan. Karena beliaunya apa ya istilahnya dipanggil sama yang puasa itu hanya 3 bulan, kemudian terus mengadakan pergantian lagi diganti sampai sekarang masih Pak Insinyur Haji Abidullah. Adapun kegiatan-kegiatan untuk sementara ini ya anak-anak itu fokus ke ngaji. Untuk kegiatan yang rutin ya kalau hari Minggu itu kadang-kadang anak-anak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tidak mesti ya tergantung yang besar itu anak-anak diajak keluar, kadang ya renang, kadang futsal. Anak-anak ngajinya sekarang mulai 4:30 sampai maghrib itu untuk anak yang PPA. Dan nanti yang Quran itu maghrib sampai isya, kadang ada tambahan 10 menit untuk hafalan. Kalau tidak ada kegiatan lain kita buka usaha ini, toko ini
toko ini dulu ya lumayan Mas. Artinya Bapak katakan lumayan itu waktu itu ya karena belum banyak toko ya lumayan penghasilan fotokopi jalan terus apa itu eh, sing telepon itu wartel nah itu. Nah, dengan berjalannya waktu sudah ada HP, kartel sudah mulai berkurang gitu. Terus kita ndak bisa melanjutkan lagi untuk buka partai. Fotokopi pun juga sekarang kalau ndak bisa punya fotokopi, nah ndak bisa, ndak tahu ahlinya itu rugi. Soalnya uangnya untuk habis untuk benarkan. ya betul kalau ada yang rusak-rusak itu ya Mbak, ini makanya terus fotokopinya tutup. Sementara ini yang kita jalani usahanya ya jualan LPG, Aqua sama jajan anak-anak itu. Yeah. Kegiatan rutin untuk kemasyarakatan itu ya kita tiap bulan itu menyantuni menyantuni janda, kemudian anak-anak asuh dan anak-anak beasiswa. Anak janda itu kurang lebih yang disantuni sekitar 25 orang tiap bulan Mas ya. Itu berupa beras kalau tidak salah 3 kilo, kemudian ada uangnya, kalau ada tambahan ya mungkin Indomie, kadang apa itu minyak goreng, kadang kecap atau apa yang ada, itu yang jelas dan disantuni tiap bulan untuk janda itu. Terus anak-anak asuh dan anak beasiswa itu kurang lebih 50-an yang kita santuni. Jadi ada jenjangnya dan ada perbedaannya Mas. Jadi kita sementara ini menurut saya Mbak nanti tanya Pak, ini sementara anak-anak ada yang tinggal di sini. Nah selama pandemi kita tidak berani menampung anak-anak yang dari luar kota. Jadi yang kita urus, yang kita tampung di sini adalah warga kita sendiri, warga Pakis Gunung RW 4. RW 4 itu kan terdiri dari RT 1 sampai 4. Itu yang kita santuni. Itu sumber dananya dari mana? Ya itu, ya usaha toko, ya usaha konveksi di bawah itu kerjasama dengan tetangga, parkiran, terus kemudian ya dari donatur itu sendiri. Donatur itu ada yang mengambil, ada yang datang sendiri. Misalnya Pak jenengan punya sisa uang lebih, tak donatur kene tapi ada yang modelnya tiap-tiap toko ya enggak tiap toko sih, yang kira-kira tokonya rame kita titipkan kotak itu ngambilnya 3 bulan sekali. Kalau yang rutin itu sebulan sekali. Kita ini hanya membantu membiayai anak-anak itu sampai tingkat SMA saja. Nah, adapun anak-anak sudah selesai dari SMA itu silakan mau melanjutkan kuliah monggo, mau yang penting kita minta untuk pengabdian. Misalnya seperti Mas ini kan sudah selesai nih, sudah selesai SMK, nah kita minta pengabdiannya ke sini membantu Mati. Mungkin seperti mencari donatur atau mengambil donatur. Dapat bantuan permakanan dari dinas sosial. Ya, di anak-anak itu dapat permakanan dari dinas sosial itu berupa uang. Satu anak itu nilainya 11.000 Mbak. Jadi itu boleh dikelola panti, boleh dikelola orang luar. Kalau panti misalnya tidak mampu, ya dikelola orang luar.
Pokoknya per anak setiap hari jatahnya 11.000 itu. Jadi gini Mas ya, per makanan itu anak-anak per anak dapat 11.000, tinggal mengalihkan 11 kali 11 kan 121, yaitu dikelola kita, nanti kekurangan ya kita sendiri ya. Nah, terus lengkap loh Mbak, sudah ada air mineral, nasi, buah, ya sayur, lengkap. Ada menunya semua kok di sini. Kita tidak menentukan menu loh Mbak, ini yang menentukan dari dinas sosial, malah sekarang sudah ditentukan harga-harganya. Kalau dulu kan enggak. Maksudnya Bapak bisa cerita seperti ini karena dulu Bapak yang mengurus itu, mengurus makanan, jadi tahu. Perbedaannya anak beasiswa sama anak asuh itu gini Mbak. Karena kalau anak asuh itu anak yang tidak mempunyai salah satu orang tua atau kedua orang tua. Artinya itu kategori, kita kategorikan anak yatim atau anak yatim piatu, anak piatu. Kalau dikategorikan anak beasiswa itu anak yang rajin mengaji dan otomatis anaknya cepat hafalan, pandai menghafalkan. Itu perbedaannya di situ. Nah jenjangnya otomatis nanti beda. Misalnya kayak santunan anak yatim itu berasnya enggak sama dengan anak beasiswa. Anak beasiswa itu cuma 3 kilo, kalau anak yatim 10 kilo, itu perbedaannya. Kemudian kalau ada uangnya ya sama. Misalnya anak yatim itu 75, ya mungkin anak siswa ya beasiswa itu mungkin 50 atau pokoknya ada perbedaan. Nah kalau kalau uang itu tidak diambil Mbak, misalnya seperti ini yang Bapak alami sendiri, anak saya kan mulai dari kecil di sini, jadi tidak saya ambil sampai beliau sampai selesai SMA, baru uang itu saya ambil. Tujuannya apa sih? Ya itu untuk sangune dekne, ya tabungannya, ya mungkin untuk beli sepeda motor atau untuk melanjutkan kuliah, itu gitu. Rata gitu. Tapi uang itu tidak boleh diambil dalam arti untuk kebutuhan sehari-hari. Memang itu memang jatahnya anak, artinya ya untuk kebutuhan sekolah anak, tidak boleh mama ibu itu ngambil gaya itu pun tidak boleh. Harus ada persyaratan sendiri itu. Tapi rata-rata memang orang mengambil itu mungkin untuk kebutuhan kayak beli buku, sepatu itu. Itu pun juga harus dibuktikan dulu. Jadi tidak sembarangan. Ya, artinya uang itu memang jatahnya anak-anak, ya biar itu dipakai untuk melanjutkan, barangkali ada pengen melanjutkan kuliah, ya monggo kan. Mbak ini ya betul, memang di bawahnya, cuma tetap yang mengelola masing-masing ya. Ya jadi mereka hanya istilahnya hanya melindungi tak bernaungan tak di bawah naungan kita, di bawah naungannya, cuma dia tidak ikut, John saya juga tidak ikut berkecimpung pengelolaan masalah keuangan. Nah, jadi kalau kita kurang ya kita harus nyari sendiri. Ya Pak. Dulu itu setiap malam minggu Mas ya, anak-anak itu memang diwajibkan untuk tidur di panti. Tujuannya apa sih? Diajak bareng-bareng donga untuk sholat tahajud. Dulu, kalau sekarang kan sekarang enggak, pokoknya turun yang gini, main di dewi, cuma malam minggu anak-anak pengen tidur di sini monggo gitu aja. Mungkin sampun Pak untuk tanya-tanya. Oh, gitu. Oke, sampun.